Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sasapina, saya mahasiswa Sistem Informasi semester 7 dari UPBJJ Jakarta. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai tugas 2 keamanan jaringan. Di tugas 2 ini ada 2 soal. Soal yang pertama yaitu pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload, dan soal yang kedua adalah praktikum konfigurasi VPN site to site. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia. Dan langsung saja berikut video praktik saya. Di sini saya sudah membuat topologi yang sesuai dengan panduan yang diberikan. Ini saya sudah menyesuaikan topologinya dan sudah mengkonfigurasi IP address dan IP route-nya. Di sini adalah jaringan network 192.168.30.0 dan di sini ada jaringan 192.168.10.0. Untuk web server dan FTP servernya, mereka menggunakan 192.168.20.0. Dan di sini ada 2 router yang saling terhubung satu sama lain. Dan saya akan mencoba ping dari PC ke web atau FTP server untuk melihat apakah sudah bisa mengakses atau belum. Di sini sudah terlihat bahwa dari jaringan 30.0 ini sudah bisa terkoneksi ke web ataupun web FTP server. Sekarang kita coba dari 10.0. ini adalah IP address untuk FTP server. Di sini juga terlihat bahwa dari jaringan 10.0 bisa berkomunikasi dengan FTP ataupun web server. Di sini ada warning karena IP router 2 Fast Ethernet 00 di tabel panduan salah. Yang tadinya ini IP addressnya salah. Ini tidak bisa sama dengan yang router 1 dan saya ganti dengan 192.168.20.1, yaitu gateway IP gateway-nya FTP dan web server. Oke, selanjutnya saya coba mengakses web servernya dari web browser PC. Saya coba buka web server. Oke, di sini dari jaringan 30.0 sudah bisa mengakses web server, dan dari 10.0 kita coba. Juga sudah bisa mengakses web server dan FTP server. Saya akan coba memverifikasi menggunakan netstat melalui CMD yang ada di web server. CMD. Saya siapkan terlebih dahulu. Lalu saya coba lagi mengakses web servernya. Oke, lalu setelah itu kita coba buka web servernya. Di sini kelihatan ya IP address. Di sini terlihat IP address yang mengakses web server, yaitu 10.7 yang tadi. 10.7 tadi.
dan 30.6. Saya juga coba mengakses ke FTP server. Dengan perintah yang sama dengan web server. Di sini saya akan mencoba di CMD untuk ke FTP-nya. Saya akan mengetik perintah FTP dan IP address-nya. Oke, sudah masuk ke FTP. Kita coba yang tadi. Dan ini juga udah masuk ke FTP-nya. Setelah itu saya mencoba net start dari FTP. Di sini juga terlihat IP apa saja yang mengakses FTP. Dan itu tadi adalah IP apa saja yang terlihat ketika mengakses web server ataupun FTP server. Nah, dikarenakan kita akan mencoba praktikum konfigurasi NAT overload, di sini kita akan mengkonfigurasinya terlebih dahulu dengan NOT, yaitu semua PC yang ada di jaringan 10.0 dapat mengakses tapi tidak dikenali alamat pengirim aslinya. Jadi IP perangkat yang ada di 192.168.10.0 itu bisa mengakses web server dan FTP server, tapi alamat IP aslinya tidak terlihat dan akan digantikan oleh alamat IP publik routernya. Sedangkan yang 192.168.30.0 ini sama-sama bisa mengakses, tapi dia masih bisa kelihatan IP asli yang mengakses tuh yang mana aja. Maka dari itu kita akan mencoba mengkonfigurasinya terlebih dahulu di router 1. Kita akan mengikuti panduannya. IP NAT inside ini artinya IP yang sebagai sisi dalamnya, interface 0/0 dan interface 0/1. Ini maksudnya. Jalur ke sini dan jalur ke sini adalah bagian sisi dalam ataupun IP dalam, dan IP NAT outside itu artinya sebagai IP untuk publik ataupun sisi luar. Dan sekarang saya akan melanjutkan konfigurasinya. Kenapa saya ganti? Saya menyesuaikan jalur kabel ataupun interface yang saya pasang. Akses list ini artinya jaringan yang nantinya akan diterjemahkan oleh NAT di router 1, yaitu 192.168.10.0 nanti akan diterjemahkan oleh NAT, dan ini artinya jaringan 192.168.10.0 ini nantinya akan menggunakan IP public router.
jadi tidak terlihat IP aslinya. Seperti itu. Ini sudah selesai, maka saya akan mencoba kembali. Saya akan coba lagi untuk mengakses web servernya dari PC. Oke, sekarang saya akan mencoba mengakses web servernya. Sudah bisa, tetap bisa, dan saya akan coba lihat dari sisi web servernya apakah mereka terlihat. Sebentar. Nah, di sini dapat terlihat ada perbedaan ini ya, foreign address yang mengakses web server. Untuk jaringan 192.168.30.0 di sini dapat terlihat yang mengakses web server adalah 30.6. Jadi artinya IP aslinya terlihat di web server. Sedangkan untuk IPPC1 IPPC3 yaitu yang 10.6 ini, dia digantikan oleh IP publiknya router. Jadi IP aslinya itu tidak terlihat di web server karena tadi sudah dikonfigurasi oleh NAT-nya ya. Maka dari itu saya akan mencoba melihat proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT pada R1. Kita akan show ya. Show IP. Nah, ini IP yang tadi tidak terbaca oleh web server, yaitu ini tadi. Nah, ini 50.1. Nah, sudah diterjemahkan oleh NAT di router 1. Yang mengakses adalah 10.6, betul. Karena 10.6 adalah IP dari PC3. Untuk soal nomor 2 yaitu konfigurasi VPN site to site, dan ini saya sudah membuat topologi yang sesuai dengan panduan di praktikumnya seperti ini, dan sudah mengkonfigurasi IP address dan IP route-nya agar bisa terhubung satu sama lain. Dan saya akan mencoba memastikan apakah PC0 terhubung dengan PC1. Saya akan mencobanya dengan ICMP atau ping. Sebentar. Dan ini dari PC0 ataupun dari jalur dari network 192.168.10.0 ke 20.0 dapat terhubung. Artinya mereka sudah bisa saling terhubung satu sama lain. Dan selanjutnya langsung saja ke tahap pelaksanaan percobaan, yaitu mengaktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router 1, 2, dan 3. Langsung saja saya di sini saya akan copy. Saya akan mengaktifkan fitur keamanannya pada router 1 terlebih dahulu. Yes. Setelah itu saya end. Baru
saya mengganti copy running config, startup config dengan write memory karena sebelumnya saya sudah coba dan ada kesalahan konfigurasi. Jadi saya akan mencoba dengan write memory. Sebenarnya sama aja. Kita akan melihat verifikasinya apakah sudah aktif atau belum. Oke. Di sini terlihat bahwa fitur keamanannya yaitu security K9-nya sudah aktif, dan kita akan lakukan hal yang sama pada router kedua juga. Untuk router 2 juga sudah aktif fitur keamanannya. Lanjut ke router 3. Untuk router 3 juga sudah aman fitur keamanannya. Langsung saja kita mengkonfigurasi parameter IPsec pada R1. Yang pertama kita akan mengidentifikasi interesting trafficnya terlebih dahulu. Namun sebelumnya saya akan warning, ada beberapa concern kesalahan pada panduan. Yang pertama adalah 192.168.1.0 saya ubah menjadi 10.0 dan 3.0 juga saya ubah menjadi 20.0. Dan untuk konfigurasi parameter ISA-CAMP-nya juga 10.22 ini tidak ada di panduannya, tapi saya ubah menjadi 172.16.10.1. Begitupun juga pada ISA-CAMP phase 2-nya. Yang ini. Dan ada concern juga pada router 3, konfigurasi di router 3-nya. Pada identifikasi interestingnya juga sama seperti router 1, namun hanya kebalik-balik aja. 3.0 saya ubah menjadi 20.0, 1.0 saya ubah menjadi 10.0. Dan di sini 10.112 itu saya ubah menjadi 172.16.10.2. Dan ada juga satu lagi concernnya yaitu interface dari router 3-nya. Di panduannya 00.1 yang padahal seharusnya kalau dilihat dari jaringan ya, seharusnya interface serial 0.000, artinya yang menuju ke arah router 1, bukan ke router 2. Karena sebelumnya saya sudah coba, ternyata ada kesalahan di sininya aja, jadi tidak bisa ping dari PC 0 ke PC 1. Jadi saya akan lanjut ke konfigurasinya.
Oke, konfigurasi SACMP-nya sudah aktif. Setelah itu saya lanjut ke konfigurasi parameter IPsec-nya di router 3. Untuk SACMP di router 3 juga sudah aktif. Selanjutnya saya akan mencoba ping PC0 ke PC1. Ping 0 ke PC1. Makanya saya coba lagi. Dapat terhubung satu sama lain. Setelah itu pada router 1 saya akan memverifikasi paket yang terkirim. Show crypto IPsec. Di sini dapat terlihat paket yang terkirim sudah sesuai dengan panduan yang diberikan, dan ini adalah hasilnya. Sekian video praktik tugas 2 keamanan jaringan saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.